Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Lutfiatu Azahra, NIM 192111112 dari HES kelas 3D. Di sini ada peta konsep dalalah, yaitu ada pengertian dalalah dari segi bahasa dan istilah, dan juga ada macam-macam dalalah, yaitu ada dalalah lafziyah dan juga dalalah ghairul lafziyah. Dalalah lafziyah ini dibagi menjadi 4 macam. Ada zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Dan dalalah ghairul lafziyah juga dibagi menjadi 4 macam. Ada khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabbih. Pengertian dalalah dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, dalalah secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab. Dalalatun bentuk masdar dari dalla yadullu, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan secara istilah yaitu penunjukan suatu lafadz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang terkandung oleh nas atau teks tersebut. Macam-macam dalalah yaitu ada 2 macam. Ada dalalah lafziyah dan juga ada dalalah ghairul lafziyah. Dalalah lafziyah ini adalah dalalah yang jelas penunjukan atas suatu hukumnya. Dan dalalah ghairul lafziyah adalah dalalah yang tidak jelas penunjukan atas hukumnya. Dalalah lafziyah ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Di sini zahir adalah lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung. Namun, ini masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Jadi, secara jelas lafal ini tidak butuh kepada kalimat yang lain atau ayat yang lain, karena ayat ini sudah dipahami maknanya itu apa. Kemudian ada nas. Nas yaitu suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks itu. Dalalah nas ini masih mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil, dan juga dinaskan. Contohnya sama, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir tadi kan menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tapi maksud utama ayat ini pada nas menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda. Jadi dalalah nas dari ayat tersebut adalah jual beli itu tidak sama dengan riba. Zahir dan nas ini memang sudah jelas ya, tetapi tadi masih mungkin untuk menerima tahsis. Contohnya yaitu tadi di zahir dan nas umumnya jual beli itu halal. Nah, tahsisnya ini yaitu ada beberapa jual beli yang diharamkan dan tidak semua jual beli itu halal. Contohnya yaitu jual beli dengan cara gharar.
Kemudian ada mufassar, yaitu lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditahsis, sehingga tetapi ini masih dapat dinaskan ketika masa Rasulullah. Contohnya pada surat An-Nur ayat 2, yaitu az-zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldat. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Nah, kata mi'ah pada ayat tersebut yang berarti mi'ah itu yang berarti 100, itu tidak bisa diartikan dengan kata yang lain. Jadi di sini sudah jelas, tegas, dan tidak bisa ditakwilkan dengan yang lain, karena 100 itu ya 100 tidak bisa diartikan dengan kata yang lain. Kemudian ada muhkam. Yang terakhir, muhkam ialah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qat'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, dan juga dinas. Contohnya pada surat Muhammad ayat 19, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dalalah ghairul lafdiyah ini ada 4 macam. Itu ada khafi, muskil, mujmal, dan mustasyabih. Di sini ada khafi dan muskil. Khafi ini adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna itu sudah jelas, namun ketidakjelasan itu muncul ketika menerapkan makna kepada kasus-kasus tertentu. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 38, yaitu wasariku wasarikatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Kata asariku wasarikoh ini secara lafal ini sebenarnya sudah jelas, tetapi ketidakjelasan tersebut kemudian muncul apabila ketika diterapkan dengan kasus yang lain. Contohnya yaitu kata pencopet, penjamret. Nah, apakah kata pencopet dan penjamret itu masuk dalam kategori as-sarik was-sarikoh? Jadi khafi ini jelas, namun tidak jelas ketika muncul makna kasus-kasus tertentu. Kemudian ada muskil. Muskil ini adalah suatu lafal yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Kata quru' itu mempunyai makna haid dan juga suci, yaitu menurut ulama Hanafiyah quru' ini maknanya haid, dan sedangkan menurut Syafi'iyah quru' ini yaitu masa suci. Jadi ini menjadi tidak jelas karena mempunyai makna yang beragam. Selanjutnya yaitu ada mujmal. Mujmal adalah suatu lafaz yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 43, ini aqimus sholah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, kata aqimus sholah wa atuz zakah ini secara umum bersifat global, tetapi tentang bagaimana dengan tata cara sholat dan ataupun zakat itu tidak dijelaskan dalam lafaz ayat tersebut. Jadi masih butuh penjelasan melalui lafaz-lafaz yang lain.
Selanjutnya, mutasyabbih adalah suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya pada ayat Alif Lam Mim dan juga Yasin. Ayat ini ada yang mengatakan ada maknanya, tapi sebagian ulama besar ini mengatakan ayat ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabbih, yaitu ayat-ayat yang tidak jelas maknanya itu apa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.